Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan memulai acara kebaktian kita. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. pada minggu 19 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Korintus
pasal yang 15 ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu 19 setelah Trinitatis ini,
yaitu dari kitab Amsal pasal 16 ayat 16 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini, 23 Oktober 2022, Minggu 19 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Nama-nama pelayan ibadah hari ini dapat kita lihat dalam warta, berita dan pengumuman. Pertama, rapat program tahun 2023 HKBP Harapan Jaya. Berikut jadwal rapat program tahun 2023 yang akan kita laksanakan.
1. Rapat perencanaan program dan anggaran masing-masing seksi kategorial dimulai 23 Oktober sampai dengan 13 November 2022. 2. Hasil rapat seksi kategorial nantinya dibawakan dalam rapat tingkat dewan dimulai 13 November sampai dengan 20 November 2022. 3. Hasil rapat tingkat dewan akan dibawakan dalam rapat Parhalado pada sermon Parhalado hari Kamis tanggal 1 Desember dan 8 Desember 2022. 4. Hasil rapat Parhalado akan dibawakan dalam rapat Huria hari Kamis 15 Desember 2022 masuk pukul 18 WIB bertempat di aula gereja kita. Untuk itu mari kita sama-sama doakan agar rapat penyusunan program kerja dan anggaran dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. 2. Persembahan ke depan. Hari ini Minggu 23 Oktober 2022 di kebaktian pagi, siang, dan sore kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang diperuntukkan untuk Badan Penyelenggara Pendidikan atau BPP HKBP Pusat. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022, di kebaktian pagi, siang, dan sore kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah dalam amplop yang diperuntukkan untuk diakoni sosial Huria kita. Marilah kita memberikan persembahan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. 3. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan kedua, pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Silain, Resort Silain Toba, Sumatera Utara akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Binsar Afrizal Dauni Silain, putra dari Bapak Samjos Dongan Mangapulu Silain, Ibu Sumarni Lasmaria Boru Sitorus, alamat Rawapasung, wilayah Efrata, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi, dengan Saudari Oktaria Dwi Kristianti Boru Siregar, putri dari Bapak Pantas Siregar, Ibu Riana Katrina Boru Simanjuntak almarhum, alamat Klaster Jabung Indah, Blok C, nomor 4, RT 5 RW 5, Mustika Jaya Bekasi, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Maranatha Rawalumbu, Distrik 19 Bekasi. Yang kedua, pemberitahuan pertama, pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Ferry Barimbing, putra dari Bapak Rio Barimbing, Ibu Nurhayati Boru Hasugian, alamat Jalan Pramukasari 1 nomor 22 Rawasari, Jakarta, Jemaat HKBP Napitupulu, Resort Parsambilan, Distrik 4 Toba, dengan Saudari Yunisara Boru Siregar, putra dari Bapak Lungguk Siregar almarhum, Ibu Roida Suwanti Boru Manurung, alamat Ujung Harapan, RT 3 RW 43 Babelan Bekasi, wilayah Galilea, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. 4. Pertangyangan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 25 Oktober dan 26 Oktober 2022, jemaat kita mengadakan pertangyangan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertangyangan wilayah ini. Untuk hari Selasa, wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan. Tuan rumah adalah wilayah Kanaan. Hari Rabu untuk wilayah Bethlehem, Efrata, Zaitun, Hermon, dan Nazaret, tuan rumah wilayah Nazaret. 5. Penutupan pertangyangan wilayah. Pada hari Rabu 2 November 2022, jemaat kita akan mengadakan penutupan ibadah pertangyangan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu diimbau kepada semua wilayah agar mengikuti penutupan ibadah pertangyangan wilayah ini. Jadi hanya satu kali saja di hari Rabu 20 November diharapkan kepada semua wilayah untuk dapat hadir bersama. 6. Bazar Seksi Perempuan HKBP Harapan Jaya. Seksi Perempuan HKBP Harapan Jaya mengadakan bazar untuk mendukung Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian HKBP Harapan Jaya. Menu makanan dapat kita baca di warta kita. Marilah kita doakan dan mendukung
ikut berpartisipasi agar bazar tersebut dapat berjalan dengan baik. 7. Donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Seksi Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya bekerja sama dengan PMI Kota Bekasi akan mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 8 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja KBP Harapan Jaya. Bagi jemaat yang berkeinginan mendonorkan darahnya dapat menghubungi Mazmur Siotang dan Ica Boru Sianipar. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan di wilayah grup masing-masing. Marilah kita doakan dan mendukung agar donor darah tersebut dapat berjalan dengan baik. 8. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian. Pada hari Senin besok 24 Oktober 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai, Panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian akan mengadakan rapat bertempat di gereja kita. Dihimbau kepada seluruh panitia agar mengikuti rapat tersebut. Warta ini menjadi undangan resmi. 9. Sinode Godang HKBP. Pada hari Senin sampai dengan Kamis 24 sampai dengan 27 Oktober 2022 akan dilaksanakan Sinode Godang HKBP ke-66 bertempat di Seminarium Sipoholon dengan tema Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dari Galatia 6 ayat 2. Dari gereja kita diwakili Pendeta Resort HKBP Harapan Jaya. Marilah kita doakan agar Sinode Godang ini dapat berjalan dengan baik. 10. Bakti Sosial Distrik 19 Bekasi. Pada hari Kamis sampai dengan Minggu, tanggal 27 sampai 31 Oktober 2022, Distrik 19 Bekasi akan mengadakan bakti sosial ke Bonapasogit dengan menyerahkan 1 unit rumah doa di perkampungan Jetun Silangit yang dipimpin Preses HKBP Distrik 19 Bekasi. Dari gereja kita diwakili Inang Sintua Dona Tambunan, Boru Tarihoran, Inang CSTR Manalu Boru Sibagariang, dan Inang Nyonya Huta Galung Boru Manalu. Marilah kita doakan supaya bakti sosial berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Warta Keuangan Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya dapat kita baca di dalam warta kita. Rekapitulasi keuangan pertanggal 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2022. Huria Diakoni jumlah Rp258.476.267, Pusat Rp63.352.000, Distrik Rp6.823.000, Pembangunan Rp2.400.000, Transitoria Rp8.650.000, Pengadaan sarana jalan dan parkir Rp70.250.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Nama-nama yang berulang tahun pada Minggu tanggal 23 sampai 29 Oktober berjumlah 47 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kuasa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami boleh datang berkumpul untuk memuji memuliakan namamu Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah surat yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, sebagai hamba dan pelayan Tuhan yang menyampaikan Injil di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Kita tahu bahwa Timotius dia terpanggil menjadi hamba Tuhan
masih sangat muda. Tetapi dia telah menjadi hamba untuk menyampaikan Injil kepada jemaat di Efesus. Untuk menyampaikan Injil itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat sulit sekali, karena tidak semua orang terus menerima, bahkan mungkin bisa ditolak oleh orang banyak, bisa dicaci maki, bisa dihujat oleh karena pemberitaan Injil yang dapat mengajarkan, menasehatkan supaya manusia itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di sini Paulus juga merasakan apa yang dirasakan oleh Timotius. Oleh sebab itu perlu akan bimbingan, perlu nasihat, perlu pengajaran, perlu untuk mengingatkan ulang kembali tentang tugas-tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Supaya ketika datang tantangan atau cobaan, datang pergumulan, supaya Timotius tidak jatuh ke dalam kegagalan. Tetapi supaya Timotius tetap kuat dan tetap tangguh dan setia, taat dan percaya kepada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, dia harus tetap percaya dan yakin hanya Tuhan Yesus yang dapat membantu dan menolong. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus tadi di ayat 3 itu, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus sebagai raja yang telah memanggil Timotius supaya dia menjadi prajurit yang tangguh dan kokoh untuk menghadapi segala tantangan, cobaan yang mungkin terjadi dihadapi oleh Timotius. Dia harus tetap kuat dan tetap bersemangat, tetap untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun sakit itu, walaupun dia akan menderita karena firman Tuhan, tetapi dengan jelas Paulus menasihatkan supaya dia tetap kuat dan tidak pernah surut akan memberitakan firman Tuhan. Karena menyampaikan firman Tuhan adalah pekerjaan yang tidak gampang dan tidak mudah. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius supaya dia tetap di dalam sungguh-sungguh untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus sebagai prajurit, sebagai laskar Kristus, sebagai pengikut Kristus yang setia, yang taat. Dia harus tetap kuat untuk menyampaikan isi hati daripada Tuhan, walaupun itu akan menderita di dalam hidupnya. Tetapi tetap untuk siap sedia, siap untuk bertarung menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah jemaat yang dilayani. Dan dikatakan Paulus di dalam pelayanan itu sebagai prajurit dia tetap harus
melaksanakan tugas yang diembannya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia melakukan pekerjaan itu atau tugas yang disampaikan oleh Tuhan kepada Timotius, dia adalah sebagai murid atau hamba yang baik di mata Tuhan, yang setia di mata Tuhan. Bahkan sebagai prajurit, dia harus mengutamakan apa yang diinginkan oleh Tuhan tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau kehidupan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan di ayat 4 tadi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenaan di hadapan Tuhan. Dengan sikap perbuatan sebagai prajurit Tuhan yang selalu mengutamakan keinginan daripada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, itulah sebagai prajurit yang dikehendaki oleh Tuhan, tanpa memikirkan kepentingan hidupnya, tanpa mementingkan keuntungan di dalam hidupnya sendiri, tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya, tetapi dia selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan. Itulah jadi contoh sebagai prajurit yang tangguh, siap untuk menghadapi segala sesuatu tantangan. Dan yang kedua dikatakan di situ tadi, sebagai orang yang telah percaya atau sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus menjadi seorang olahragawan, dikatakan tadi. Sebagai olahragawan yang berjuang untuk meraih suatu tujuan kemenangan, suatu kemenangan atau kejuaraan di akhir finish perjuangan daripada seorang pelari atau olahragawan. Dikatakan tadi di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahragawan. Jadi barang siapa atau olahragawan yang selalu berjalan di aturan yang telah ditentukan, dia menjadi pemenang. Olahragawan yang untuk menerima mahkota kejuaraan, dia harus tetap disiplin dan tangguh dan mau untuk belajar dan tetap berjuang untuk berlatih supaya dia memenangkan kejuaraan itu. Seperti itulah kehidupan seorang yang telah menjadi pengikut Kristus, seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini supaya tetap berkemenangan dari segala tantangan cobaan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan dikatakan Paulus lagi, seperti seorang petani, hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus seperti seorang petani. Bagaimana seorang petani? Seorang petani dia harus mempersiapkan dari benih, pengolahan tanah, perawatan daripada benih-benih yang telah ditanam, dan perawatan-perawatan itu selalu bertahap demi bertahap hingga pada tujuan di waktu panen. Dan ketika perawatannya diatur dengan baik, dia akan mendapatkan hasil yang sangat baik.
dan dia tetap berharap mendapatkan hasil yang baik akan diterima. Seperti itulah kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dia harus tetap berjuang dan berjuang untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Karena tujuan setiap orang percaya kepada Tuhan bukan kehidupan di dunia ini, bukan yang ada di dunia ini, tetapi yaitu mahkota kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Untuk menguatkan kita, untuk menguatkan setiap orang percaya, untuk menguatkan Timotius di dalam pelayanan, untuk memberitakan firman Tuhan, dia akan tetap menerima, yaitu pengajaran, tuntunan daripada Roh Kudus, supaya dia tetap mengatakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah tugas tanggung jawab, supaya dia tetap bersekutu dengan Tuhan dan menerima pengertian yang daripada Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang diingatkan oleh Paulus, supaya dia tetap bersemangat dan sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan, sebagai penginjil, sebagai pemberita Injil di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Dia harus tetap dengan sabar dan kuat, karena ada tujuan yang lebih besar yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, di mana dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit telah menyediakan kehidupan yang kekal. Di ayat 8 tadi dikatakan di situ, ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injil. Berita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dan karena pemberitaan firman Tuhan, Paulus dia akan menderita, bahkan sampai dipenjarakan di kota Roma, dan dari kota Roma dia memberikan pengajaran bimbingan kepada Timotius. Dia tidak pernah diam dan vakum untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun dia menderita di penjara, tetapi dia tetap dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat untuk menyampaikan pengajaran, bimbingan, nasihat kepada Timotius sebagai generasi penerus untuk memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat. Itu sebabnya dikatakan tadi, supaya dia tetap kuat, sebagaimana contoh yang telah dipertunjukkan kepada Timotius, pengalaman hidup yang dihadapi oleh Paulus karena pemberitaan Injil, karena dia memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, sehingga dia akan dipenjarakan, bahkan sampai dianggap sebagai penjahat. Dikatakan tadi di situ, dianggap sebagai penjahat. Di ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Bisa saja Paulus ya dipenjarakan, badannya tidak bisa bebas karena dipenjarakan, ditahan dia bukan karena kesalahan dia, seperti orang-orang yang ditahan diadili
karena perbuatan jahatnya, tetapi Paulus bukan karena perbuatan jahat, bukan karena kekurangan perilakunya, tetapi karena hanya memberitakan Injil, berita keselamatan, karena orang tidak mau untuk menerima Injil itu, sehingga dia dipenjarakan. Dia menderita. Dia akan menderita tidak berkebebasan, bahkan sampai dihukum mati. Bukan seperti si Sambo, karena perbuatan jahatnya dia akan diadili, bahkan akan dihukum mati. Bukan seperti itu, karena dia membunuh. Bukan seperti itu, bukan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Paulus, tetapi dia akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan. Tapi jelas dikatakan Paulus di sini, dia tidak pernah goyah. Dia tidak pernah takut untuk memberitakan Injil, sekalipun dia dipenjarakan, di penjara, tetapi dia tetap untuk memberitakan Injil. Injil firman Tuhan, firman kehidupan itu tidak pernah terbelenggu. Tidak pernah terbelenggu. Tetapi firman Tuhan itu selalu sampai. Baik itu di penjara, firman Tuhan disampaikan oleh Paulus di dalam penjara, supaya setiap orang yang mau menerima firman Tuhan di dalam hidupnya, dia akan beroleh kehidupan dan keselamatan. Karena firman Tuhan itu adalah sebagai kekuatan, kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya, aku kuat untuk menanggung semuanya, supaya orang-orang yang sudah dipilih Allah menjadi pewaris harta kerajaan surga yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada Kristus, supaya orang-orang juga menerima keselamatan, kemuliaan, kekekalan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya semua orang percaya. Barang siapa yang menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dia akan beroleh kehidupan dan keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 11 tadi, benarlah perkataan ini, jika kamu mati dengan dia, ya, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita mati oleh karena pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini, kita akan hidup sebagaimana seperti Yesus yang telah mati, tetapi dia berkemenangan oleh karena penderitaan yang dia terima dengan baik. Dia tidak surut untuk menerima penderitaan itu, tetapi penderitaan itu diterima dengan baik, bahkan disyukuri. Itulah perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Walaupun banyak tantangan penderitaan, setiap orang percaya bahwa itu adalah suatu pengajaran bagi sebagai pengikut Kristus. Pengajaran supaya dia semakin tangguh dan kuat, dan dia dapat merasakan yaitu bimbingan dan pengajaran daripada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menemani. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, sebab Tuhan telah berjanji kepada orang yang setia untuk menyampaikan firman Tuhan, dia akan menemani sampai akhir zaman. Itu oleh sebab itu dikatakan tadi, tekunlah, bertekunlah, ikutilah
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sangkal. Sebab dikatakan tadi dia 12 itu, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita tidak menyangkal dia, dia pun tidak akan menyangkal kita. Tetapi jika kita menyangkal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, ingat, dia akan menyangkal kita. Kita tidak akan bisa sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setialah, taatlah, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah berita keselamatan. Walaupun setiap pengikut Kristus menghadapi tantangan penderitaan, tetapi sebagai prajurit Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia, percaya hanya kepada Tuhan Yesus, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini, untuk mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, tangguh, setia, taat, seberat apapun tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kami harus tetap dengan sungguh-sungguh setia menjadi prajurit Kristus di dalam kehidupan di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, mengajari kami ke jalan kebenaran-Mu, sehingga kami tetap kuat, kami tetap berkemenangan atas godaan-godaan yang ada di dunia ini. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah seluruh pekerjaan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Tambah-tambahkan Tuhan anugerah yang daripada-Mu Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, baik di ibadah pagi, siang, dan sore ini, karena mereka dalam keadaan sakit. Berikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Berikan kepada mereka sukacita. Ajar mereka Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memohon kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan, menerima pemberkatan pernikahan ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi rumah tangga Kristen yang setia dan taat kepadamu. Jauhkan segala marbahaya ya Tuhan, sehingga di dalam rencana pemberkatan pernikahan mereka tetap berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat kelancaran daripada Sinode Gudang HKBP yang akan dimulai pada hari Senin sampai dengan tanggal 27 yang akan datang. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah Sinode Gudang tersebut, sehingga Sinode Gudang itu berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, untuk semakin jemaat-Mu HKBP menjadi berkat bagi dunia ini. Kuatkan Tuhan seluruh para sinodestan dalam mengikuti sinode tersebut, sehingga berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun, mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Berkati mereka ya Tuhan. Mereka telah menerima tambah umur daripada-Mu ya Bapa. Ajar mereka untuk bersyukur dan semakin taat dan setia untuk mengikut-Mu di dalam kehidupannya. Berkati mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan yang kita serahkan ke pusat HKBP. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu undang jiwaku semua, nyawa juga hidupku untuk milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini, demikian juga multimedia, pemusik, song leader, mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.